Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu. Gimana kabarnya? Sehat semua? Ya, alhamdulillah kalau masih sehat. Ibu-ibu, di sini sebelum kita memulai acara kita pada siang hari ini, terlebih dahulu kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Selesai? Ibu-ibu, dalam pertemuan kali ini sebelumnya saya ingin menyampaikan kepada ibu-ibu semua dari hasil tugas yang telah ibu-ibu buat di bulan lalu. Nah, hasilnya masih ada di antara beberapa ibu-ibu ini yang salah dalam pengisian tugas bagaimana cara menyusun anggaran dengan baik. Ya, ibu-ibu, tolong diperhatikan, kita pastikan bahwasanya menyusun anggaran ibu-ibu harus mengetahui jumlah rata-rata pemasukan ibu-ibu dalam satu rumah tangga. Jangan sampai pengeluaran ibu-ibu, anggaran dalam ibu-ibu dalam satu minggu nih pengeluarannya lebih besar daripada pemasukan. Lebih-lebih jangan sampai ada kebutuhan ibu-ibu, kebutuhan pokok ibu-ibu semua yang tidak masuk dalam list anggaran rumah tangga. Nah, yang berikutnya ibu-ibu ya, bagaimana caranya agar anggaran yang telah ibu-ibu susun itu pas atau sesuai dengan kebutuhan ibu-ibu semua. Nah, caranya setelah ibu-ibu menyusun anggaran sesuai dengan yang ada dalam keluarga ibu, ya hanya itu saja yang kita belanjakan, nggak usah tertarik dengan yang lain. Contoh nih Bu ya, ibu-ibu sudah menyusun anggaran dalam minggu ini untuk bayar listrik, untuk beli pulsa. Nah, ibu-ibu kalau itu tidak masuk dalam anggaran, ya nggak usah dibeli. Contoh nih, untuk beli baju, ya, untuk beli bedak dan lain sebagainya. Kalau itu tidak masuk dalam anggaran, ya nggak usah kita beli. Artinya apa? Agar anggaran yang kita buat itu sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, selanjutnya ibu-ibu tolong perhatikan, kita akan melihat video bersama, Bu ya. Ini tentang bagaimana cara mengendalikan anggaran. Ya, nah, tolong ibu-ibu sambil merapat kita lihat bersama, kita dengarkan bersama video yang akan saya putar ini. Ibu-ibu, uang rumah tangga perlu dikelola agar pengeluaran bisa seimbang dengan pendapatan. Semakin terbatas pendapatan kita, semakin harus terampil kita mengelola uang rumah tangga. Bagaimana caranya? Mulailah dengan menghitung dan mencatat perkiraan pendapatan dan pengeluaran keluarga setiap bulannya. Kemudian tentukan pengeluaran apa yang termasuk kebutuhan dan apa yang termasuk keinginan. Kurangi, tunda, atau kalau perlu, batalkan keinginan agar pendapatan bisa seimbang dengan pengeluaran. Selanjutnya, buatlah anggaran bulanan, yaitu rencana pengeluaran yang seimbang jumlahnya dengan perkiraan pendapatan dalam satu bulan. Utamakan pengeluaran yang merupakan kebutuhan. Seringkali beberapa anggota keluarga perlu uang secara bersamaan untuk kebutuhan yang berbeda. Bicarakan dan sepakatilah bersama kebutuhan yang harus didahulukan. Dan terakhir, gunakan uang sesuai dengan anggaran yang sudah dibuat. Kita bisa memakai sistem amplop dan membuat catatan kas harian untuk mengendalikan pengeluaran. Nah, ibu-ibu, bagaimana? Mudah kan? Ibu-ibu, kita ice breaking dulu sebentar ya. Kita minta ibu-ibu semuanya untuk berdiri. Kita membuat lingkaran. Ya, silakan semuanya untuk berdiri ibu-ibu. Kita membuat lingkaran. Nah, sudah ibu-ibu.
Kalau sudah, kita nanti akan berhitung. Ya, kita akan berhitung searah jarum jam, Bu ya. Nah, tak tolong nanti yang dapat angka 5 dan juga kelipatan 5, artinya 5, 10, 15, 20, enggak dijawab, Bu ya, enggak bilang angkanya, tapi harus diganti. Bisa Ibu-ibu diganti apa? Diganti dengan kata mbek. Ya, nanti 1, 2, 3 mbek, kan 5 mbek. Terus 6, 7, 8, 9 mbek. Oke, seperti itu. Bisa Ibu-ibu ya? Ya, silahkan berdiri, langsung kita mulai. 1, 2, 3. Ya, terima kasih Ibu-ibu. Masih semangat semuanya Ibu-ibu ya. Nah, sekarang kita akan bagi kelompok terlebih dahulu. Kita bagi ibu-ibu ini menjadi 4 kelompok, Bu ya. Kita jadi 4 kelompok. Minta tolong ibu-ibu silahkan dibagi. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ya, masing-masing kelompok akan saya berikan kertas 5 lembar. Nanti ada tugas tersendiri. Sekarang silahkan ibu-ibu bagi kelompoknya terlebih dahulu. Mulai dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Ya, silahkan dibagi ibu-ibu. Kalau sudah, saya bagi kertas kosong ini 5 lembar di masing-masing kelompok, Bu ya. Ya, ini. Nah, untuk selanjutnya ibu-ibu, saya mau tanya nih kepada ibu-ibu semua, bagaimana cara ibu-ibu semua ini mengatasi kekurangan uang selama ini? Bagaimana ibu-ibu cara mengatasi kekurangan uang selama ini? Ya, mungkin ada yang berhutang nih Pak, ambil uang tabungan nih Pak. Berbagai macam yang kita lakukan. Nah, pada sesi kali ini ibu-ibu semua kita akan bahas bagaimana cara kita meminjam uang, di mana kita harus meminjam uang, berapa uang yang harus kita pinjam, dan kalau bisa kita usahakan menabung terlebih dahulu sebelum meminjam uang. Nah, ibu-ibu, sekali lagi saya sampaikan kepada ibu-ibu semua, sebisa kita, semaksimal kita, kalau bisa yang namanya berhutang itu adalah kita hindari. Apalagi jangan sampai ibu-ibu semua ini pinjam hutang di sana untuk bayar hutang di sini. Artinya ibu-ibu hanya gali lubang, tutup lubang. Ya, sekali lagi saya tegaskan pada ibu-ibu, stop untuk berhutang. Ya, ada yel-yel nih Bu yang akan saya berikan kepada ibu-ibu semua. Gimana yel-yelnya? Pengen tahu semuanya ya? Ya, yel-yelnya seperti ini Bu, saya contohkan. Ketika saya bilang uang tidak cukup, ibu-ibu jawabnya ya diatur dong. Seperti itu ibu-ibu ya. Sekali lagi, contoh, uang tidak cukup, ya diatur dong. Ya, terima kasih. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan membahas merencanakan hutang dengan hati-hati yang akan disampaikan oleh rekan kami. Sekian, saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.